Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, kita akan membahas tentang kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kompetensi dasar kemampuan pengetahuan yang akan kita pelajari adalah yang pertama dari pelajaran matematika, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai aturan operasional. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai aturan operasi. Untuk IPS, pengetahuannya mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, wilayah ASEAN. Untuk keterampilannya menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik wilayah ASEAN. Kemudian SDPP memahami patung ya. Oke, jadi fokus pembelajaran kita adalah IPS, matematika, SPDP. Tujuan pembelajaran, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografis, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar melalui diagram Venn. Setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasional hitung campuran dengan benar. Setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan benar. Dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin, malam atau adonan plywood, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Oke, kita akan pelajari tentang negara ASEAN. Di sini ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, kemudian Filipina, dan Brunei Darussalam. Ini adalah negara-negara yang terletak di Asia Tenggara yang sudah menjadi anggota ASEAN. Kegiatan ekonomi negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan, tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan pupuk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasilan beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki gajah putih negara 1000 pagoda, lumbung padi Asia. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Kemudian ekspor Filipina terdiri atas juga gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagai besar penduduk Vietnam adalah pertanian,
Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, wolfram, dan seng. Hasil hutan adalah bambu, gina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, ya. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam hal ekonomi kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, informasi ini ya, lengkapilah diagram Venn-mu. Ya, nanti suruh buat diagram Venn, ini diagram Venn ya, kegiatan ekonomi. Kamu tuliskan di sini nama negara, misal negara Indonesia dengan Filipina, kemudian Vietnam dengan Malaysia, kemudian Kamboja dengan Laos, atau Singapura dengan Indonesia. Kamu tulis ya di sini ya. Kamu tuliskan, kemudian kamu bandingkan. Iya, persamaan kedua negaranya apa? Misal di Indonesia dengan Malaysia sama-sama mempunyai pertanian, perkebunan. Iya, kemudian perbedaan kedua negara ASEAN. Misal di sini adalah negara Indonesia, di sini tulis apa yang tidak dimiliki oleh negara Malaysia. Di sini juga ditulis apa yang tidak dimiliki oleh negara Indonesia. Jadi perbedaannya keduanya. Oke ya, bisa dipahami. Lalu nanti dikerjakan sesuai dengan teks yang ada. Kalaupun kurang sumbernya, boleh mencari sumber informasi lain. Ayo berkreasi. Nah, ini kita lihat gambar di samping adalah patung Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa, banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa saja yang kamu buat? Nah, kemarin kalian sudah membuat patung ya. Patung tentang hewan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Nah, kamu upaya nanti kerja ya. Dilanjutkan tugas kemarin dan siap-siap minggu depan dan siap-siap nanti pas kita pembelajaran online nanti diperlihatkan. Hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Adit, sahabat Benny, adalah seorang anak dari penjual pepes ikan. Adit adalah seorang pengusaha yang sukses. Produk banyak dinikmati oleh para pengunjung rumah makan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Adit sangat senang bermain dengan angka. Hari ini ia sedang mengotak-atik angka untuk menemukan jawaban dari soal yang ia temukan di salah satu majalah anak. Ayo, bantu Adit mengerjakan soalnya. Gunakan angka-angka 3, 4, dan 6 dengan operasi hitung yang sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung apabila diperlukan. Berapakah hasil operasi hitungmu? Yang satu adalah 8, yang kedua adalah 10, yang ketiga adalah 6. Bagaimana kamu menemukan hasilnya? Oke. Kita contoh yang nomor 1 ya. Kita contoh nomor 1 ya. 6 dibagi 3 dikali dengan 4. Cara penyelesaiannya adalah 6 dibagi dengan 3. Ini kerjakan lebih dulu karena pembagian dengan perkalian ini setara, maka kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu. 6 dibagi 3 hasilnya 2, dikali 4 hasilnya adalah 8. Yang kedua, 4 dikali 3 ditambah 4 dikurang 6. Cara pengerjaannya adalah 4 dikalikan 3 terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan 4 dikurang 6. Hasilnya 12 ditambah 4. Maka ini 12 tambah 4 ini dikerjakan lebih dulu.
Hasilnya adalah 16. 16 kurang 6 adalah 10. Oke, yang ketiga, 6 dikali 3 dikurang 4 dikali 3. 6 dikali 3 dikurang 4 dikali 3. Karena ini setara, maka yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. 6 dikali 3, 18. 4 dikali 3, 12. Baru 18 dikurang 12, hasilnya 6. Jadi ingat ya, kalau ada perkalian dengan pengurangan, maka dikerjakan perkalian dulu, atau penjumlahan dengan perkalian, dikerjakan perkalian terlebih dahulu. Oke, di sini, jawablah soal berikut. Tulislah hasilnya pada tempat yang tersedia. 3 ditambah 125 dibagi 25. Bagaimana caranya? 125 dikerjakan terlebih dahulu ya. 125 dibagi 25, ini dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya dibagi 3, ditambah 3. 2205 ditambah 93 dibagi 5 dikurang 1241. Cara pengerjaannya adalah 93 dibagi 3 terlebih dahulu. Setelah itu ditambahkan dengan 2205, kemudian dikurangkan 1241. Kemudian yang ketiga, 209 dikali 12 dibagi 3. Maka ini 209 dikali 12 dulu ya, kemudian dibagi 3. Dikerjakan yang kiri terlebih dahulu, karena pembagian dengan perkalian ini setara. Oke, ayo renungkan setelah belajar hari ini, renungkanlah hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah masih ada yang membuat kamu bingung? Jelaskan. Kerjakan bersama orang tua. Lauk apa yang sering kamu makan di rumah bersama orang tuamu? Buatlah menu makanan keluargamu dengan memasukkan lauk di dalamnya. Kamu bisa membuatnya untuk 1 minggu. Bandingkan menumu dengan menu temanmu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.